Pernah dengar nggak sih tentang TKW yang rela kawin kontrak di luar negeri? Banyak yang bilang karena uang, demi hidup mewah, atau bantu keluarga di kampung. Tapi kali ini beda. Seorang TKW asal Jawa Tengah viral karena keputusannya menikah. Kontrak bukan karena uang. Alasannya bikin merinding dan gak masuk akal di awal. Tapi di akhir cerita, kamu bakal paham. Namanya Sari, usianya 26 tahun. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Dia anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Sari udah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya dulu tukang becak, tapi sekarang udah nggak bisa kerja lagi karena penyakit paru-paru yang makin parah. Ibunya cuma jualan gorengan di depan rumah, pendapatannya pun pas-pasan. Kadang cukup buat makan, kadang harus ngutang ke warung. Sari sempat kerja di pabrik tekstil di kota. Tiap hari berangkat pagi, pulang malam. Dengan gaji UMR yang hampir habis buat biaya kos dan kirim ke rumah. Tapi waktu ayahnya harus dirawat di rumah sakit dan biaya makin membengkak, Sari bingung harus cari uang dari mana lagi. Suatu malam, tetangganya yang dulu pernah kerja ke luar negeri ngajak ngobrol. Katanya, ada lowongan jadi TKW di Arab Saudi. Kerja di rumah orang, gajinya jauh lebih besar daripada kerja pabrik. Awalnya Sari ragu, takut. Dia belum pernah naik pesawat, gak bisa bahasa Arab, dan cerita-cerita tentang majikan kasar bikin dia mikir 2 kali. Tapi tiap malam dia lihat wajah ibunya makin tua, adik-adiknya belum bisa lanjut sekolah, dan ayahnya makin kurus. Akhirnya, dengan berat hati, dia mutusin untuk daftar. Bismillah, katanya pelan waktu tanda tangan kontrak. Hatinya panik, harap. Meski juga deg-degan, dia tahu hidupnya bakal berubah. Tapi belum tahu seberapa besar perubahan itu. Setibanya di Riyadh, Sari langsung dijemput oleh keluarga majikannya. Rumahnya besar, bersih, dan majikannya terlihat ramah. Tapi pekerjaan yang menanti nggak main-main. Setiap hari, Sari bangun sebelum azan subuh, nyiapin sarapan, bersihin seluruh rumah, nyuci, nyetrika, sampai malam baru bisa istirahat. Enggak, ada hari libur, nggak ada waktu buat santai. Badannya capek, kakinya pegal, tapi dia selalu tahanin. Malam-malam, setelah semua pekerjaan selesai, Sari suka duduk diam di balkon lantai 2. Dia lihat langit Riyadh yang penuh bintang, dan bertanya, dalam hati, apa ini emang jalan hidupku? Kadang, air mata netes diam-diam, tapi dia selalu ingat wajah ibunya, tawa adik-adiknya, dan suara ayahnya yang dulu suka nyanyi kecil di dapur. Malam itu, temennya yang juga kerja di rumah sebelah, Mbak Ratna, mampir sebentar. Mereka sambil minum teh, Mbak Ratna cerita soal kawin kontrak. Katanya, banyak yang ambil jalan itu buat cepet kumpulin duit. 3 bulan doang Sar, gajinya double, bisa pulang bawa motor, katanya. Sari cuma senyum tipis. Dalam hati dia bingung, tawaran itu menggiurkan, tapi terasa nggak cocok sama hatinya. Beberapa minggu setelah obrolannya dengan Mbak Ratna, Sari dipanggil oleh majikan perempuannya ke ruang tamu. Dengan suara pelan dan sopan, sang majikan bilang, ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Sari duduk gugup. Pikirannya udah kemana-mana, tapi yang keluar dari mulut majikannya justru hal yang gak pernah dia duga. Katanya, ada saudara laki-lakinya, seorang duda tanpa anak yang sedang mencari perempuan backpack untuk dinikahi secara kontrak. Tapi bukan karena dia butuh pelayan atau pengen main-main, kata majikannya. Dia butuh teman, sisp, yang bisa diajak ngobrol, diajak makan bareng, yang bisa mengisi kesepian. Sari terdiam, bukan karena senang, tapi karena bingung. Tawaran ini terdengar janggal, tapi juga nggak ada paksaan. Nggak ada janji uang besar, nggak ada tekanan. Nat bilang, kamu tetap digaji seperti biasa, tapi kamu bisa tinggal lebih nyaman. Dan kalau kamu mau, dia bersedia ajari kamu bahasa, bahkan kasih akses buat belajar keterampilan lain.
Sari nggak langsung jawab. Dalam hati, dia merasa ini bukan seperti cerita-cerita TKW lain yang penuh tekanan atau iming-iming materi. Ini terdengar lebih tapi justru karena itu, dia makin bingung harus ambil keputusan atau tidak. Beberapa malam setelah ditawari itu, Sari nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya merem, pikirannya dipenuhi bayangan ibunya, adik-adiknya, dan pandangan orang-orang kampung kalau sampai tahu dia menikah kontrak. Dalam sunyi kamar kecilnya, Sari salat malam, istikharah, minta petunjuk. Dia nangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena takut salah langkah. Tapi entah kenapa, ada perasaan tenang tiap habis berdoa. Seolah ini bukan kebetulan. Akhirnya, setelah menimbang dalam-dalam, Sari bilang iya. Hari pertama menikah, suasananya canggung. Lelaki itu, yang bernama Fahad, sangat pendiam. Sekitar 40-an, berwibawa, tapi ada sorot kesepian di matanya. Dia nggak pernah kasar, nggak pernah maksa, malah lebih sering menyendiri di ruang kerja. Tapi pelan-pelan, mereka mulai ngobrol tentang kopi, tentang Indonesia, bahkan tentang kenangan masa kecil. Sari baru tahu kalau Fahad kehilangan istrinya saat wanita itu hamil 7 bulan. Sejak itu, dia menutup diri. Dari perkokopan itulah muncul rasa iba, rasa nyaman, dan perlahan ada benih cinta yang tumbuh di hati Sari. Tapi dia sadar betul, ini cuma kawin kontrak. Ada batas waktu yang pasti, dan dia nggak mau terlalu berharap pada sesuatu yang belum pasti. Hari itu datang juga. 3 bulan yang terasa cepat sekaligus panjang, akhirnya sampai di ujung. Sari udah beresin semua barangnya. Koper kecil di pojok, kamar udah siap dibawa pulang. Dalam hati, dia mencoba tenang, tapi ada sesuatu yang berat menekan dadanya. Malam sebelum keberangkatan, Fahad datang ke kamarnya. Wajahnya terlihat berbeda, matanya merah. Suaranya gemetar. "Jangan pergi, Sari," katanya, pelan. "Aku pengen kamu tetap di sini. Tapi kali ini bukan kontrak. Aku pengen kita nikah beneran." Sari terdiam, jantungnya berdebar kencang. Antara senong, bingung, takut, dan haru bercampur jadi satu. Dia nggak bisa jawab apa-apa malam itu. Setelah Fahad keluar, Sari langsung ambil HP nelpon Ibu Nia. Suaranya bergetar waktu cerita semuanya. Dan di ujung telepon, suara ibunya terdengar lembut, penuh keikhlasan. "Nak, kalau kamu bahagia, lanjutkan. Kami cuma pengen kamu senang di sana." Kalimat itu seperti cahaya yang menyinari hati Sari. Saat itu dia sadar, dari awal dia nggak pernah cari uang. Dia cuma pengen tenang, dan tanpa dia sadari, di negeri orang, dia justru menemukan cinta yang tulus. Bukan karena 30 rupiah, tapi karena rasa yang bener-bener nyata. Kalau kamu jadi Sari, kamu pilih pulang atau tinggal. Cerita ini bukan soal TKW, bukan soal kawin kontrak, tapi soal keberanian memilih jalan yang tak biasa, demi menemukan makna hidup yang sebenarnya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu ya. Cerita nyata seperti ini harus terus hidup, supaya kita bisa belajar lebih dalam soal hidup.